Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, dan Saudara semua? Harapan kita bahwa kita semua diberkati oleh Tuhan dalam kondisi sehat dan tidak berkekurangan suatu apapun. Karena kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menjaga dan menolong kita. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam program Resiran hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-34, demikian firman-Nya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sola fide, sola gratia adalah semboyan iman yang disampaikan oleh Yohanes Calvin pada masa reformasi. Dan ini menjadi keyakinan kita bahwa keselamatan itu hanya karena iman dan kasih karunia Allah. Memegang semboyan ini dan meyakininya membuat orang-orang percaya sering melupakan perbuatan dalam hidupnya. Kebaikan-kebaikan tidak lagi menjadi hal yang penting yang harus dilakukan karena tidak akan membuat orang menerima keselamatan. Keselamatan bukan upah dari amal perbuatan kita. Sepertinya ada hal yang berbeda dari bacaan hari ini. Pada pengadilan akhir akan ada upah bagi mereka yang sudah melakukan kebaikan dan sebaliknya. Digambarkan orang-orang yang menerima upah adalah mereka yang sudah melakukan kebaikan bagi mereka yang menderita. Kelaparan, kehausan, ada dalam penjara, dan yang mengalami kesulitan-kesulitan yang lain. Barang siapa melakukan hal tersebut bagi mereka, ia sudah melakukannya juga bagi Tuhan. Apakah ini bertolak belakang dengan semboyan sola fide dan sola gratia? Sesungguhnya tidak bertolak belakang. Iman tumbuh dari dalam hati. Pernyataannya disampaikan dan perwujudannya dilakukan dalam hidup. Sudah menjadi kebenaran bahwa iman itu berhubungan dengan tindakan seseorang. Mengakui karya Kristus dalam hidup ini artinya menyatakan karya itu kepada banyak orang melalui karya-karya kita. Kebahagiaan dan keselamatan akan diterima bagi mereka yang mengakui Tuhan dalam imannya, mengakui sebagai anugerahnya dan mewujudkan dalam tindakan nyata. Kata Tuhan, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Menjadi bagian kita juga saat kita ada di akhir pengadilan nanti. Mari saudaraku, iman harus diwujudkan dalam perbuatan, karena di dalam perbuatan kita menunjukkan kemuliaan Allah. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mohon kiranya iman dari dalam diri kami Tuhan semakin kokohkan. Ajari kami beriman di dalam perbuatan kami pula, agar nama-Mu dimuliakan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, tolonglah kami. Dalam nama-Mu kami bersyukur dan berserah. Amin.